Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar farmakologi obat-obatan anti diabetes. Sebelumnya kita akan mereview terlebih dahulu bagaimana biosintesis dari hormon insulin, ya. Sintesis dari hormon insulin dimulai dari gen insulin yang mengkode preproinsulin yang kemudian mengalami translokasi ke retikulum endoplasma. Selama pemrosesan di retikulum endoplasma, peptida sinyal terminal N itu dihilangkan untuk menghasilkan proinsulin. Proinsulin kemudian mengalami pelipatan membentuk 3 domain, yaitu rantai A, B, dan C, yang kemudian diangkut ke badan Golgi dan masuk dalam vesikula sekretori imatur untuk kemudian dipecah menjadi insulin dan C-peptide. Insulin kemudian dikemas dalam granula sekretori yang disimpan di sitoplasma sebelum kemudian disekresikan. Insulin sendiri merupakan dipeptida yang terdiri dari 51 asam amino yang meliputi rantai A yang berwarna biru dan rantai B yang berwarna hijau yang dihubungkan oleh jembatan disulfida yang berwarna kuning. Yang ini nanti penting untuk ikatannya dengan reseptor insulin. Ya, yang berikutnya kita akan review mengenai mekanisme dari sekresi insulin dari sel beta pankreas yang distimulasi oleh adanya glukosa. Ya. Glukosa masuk ke dalam sel beta pankreas terutama melalui GLUT2 ya, di mana di dalam sel glukosa akan difosforilasi oleh glukokinase menjadi glukosa 6-fosfat yang kemudian mengalami glikolisis menghasilkan pirufat. Ya, pirufat terutama akan dimetabolisme menjadi asetil-CoA yang kemudian memasuki siklus Krebs dan mengalami fosforilasi oksidatif di mitokondria sehingga menyebabkan peningkatan rasio ATP dibandingkan dengan ADP yang memicu penutupan kanal kalium sensitif ATP. Kondisi ini akan menyebabkan depolarisasi dari membran plasma, kemudian pembukaan dari kanal kalsium ya yang menyebabkan kalsium masuk ke intrasel ya dan terjadi aktivasi eksositosis dari granula insulin ya. Nah, pengeluaran segera dari granula insulin ini yang disebut dengan sekresi insulin fase 1 ya. Nah, sekresi insulin sendiri itu dia bersifat bifasik ya. Jadi selain ada fase 1 itu juga ada fase 2 yang dia sifatnya lebih berkelanjutan yang terjadi ketika granula insulin yang siap dilepaskan itu berubah menjadi granula insulin yang segera dilepaskan. Ya, bagaimana jalur sinyal insulin di dalam sel ya. Nah, ketika insulin yang dilepaskan oleh sel beta pankreas itu berikatan dengan reseptor insulin di jaringan target yaitu di hepar, adiposa dan otot ya. Kemudian akan menyebabkan fosforilasi dari IRS atau insulin reseptor substrat pada residu tirosin yang mengaktifkan PI3K yang kemudian melalui serangkaian proses mengaktifkan PDK1 dan pada akhirnya mengaktifkan AKT atau protein kinase B. Ya. AKT kemudian akan menyebabkan translokasi dari GLUT4 ke membran untuk melakukan uptake glukosa sehingga menyebabkan glukosa masuk ke dalam sel. Ya, di sini insulin berperan sebagai kunci utama masuknya glukosa ke dalam sel untuk dimetabolisme menghasilkan energi. Ya. Insulin juga merangsang pengambilan dan pemanfaatan glukosa di otot.
ya sekaligus menekan pelepasan glukosa di hati ya untuk disimpan dalam bentuk glikogen ya melalui proses yang disebut dengan glikogenesis ya. Insulin juga meningkatkan lipogenesis dan menurunkan lipolisis di jaringan adiposa ya. Selain itu di otak insulin juga berperan dalam pengendalian nafsu makan ya. Diabetes mellitus sendiri ya merupakan sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hyperglikemia akibat dari kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Ya, kita mengenal ada dua macam tipe utama dari diabetes mellitus yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 terjadi akibat penghancuran dari sel beta pankreas oleh sel imun seperti sel T sitotoksik, makrofag, dan sitokain yang diproduksi oleh sel imun sehingga menyebabkan defisiensi insulin absolut. Sedangkan DM tipe 2 diawali dengan terjadinya resistensi insulin di organ perifer yang mendorong sel beta untuk memproduksi insulin lebih banyak ya. Akan tetapi karena kadar insulin yang diproduksi itu tidak cukup mengkompensasi kebutuhan di jaringan akibat dari resistensi insulin, maka pada akhirnya akan terjadi kelelahan dan kerusakan sel beta oleh karena hiperglikemia, hiperlipidemia, sitokain inflamasi dan juga akumulasi dari amiloid. Ya, kondisi ini akan menurunkan kemampuan sel beta untuk memproduksi insulin sehingga menyebabkan terjadinya defisiensi insulin relatif. Ya. Obat-obatan anti diabetes ya secara umum dibedakan menjadi tiga yaitu insulin, obat-obatan anti diabetes injeksi, dan obat-obatan anti diabetes oral. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai insulin dan obat-obatan anti diabetes injeksi. Ya, insulin sendiri ya itu dapat berasal dari insulin babi, sapi, dan manusia di mana mereka berbeda dalam rantai asam amino sehingga menyebabkan sifat fisikokimianya berbeda. Babi memiliki satu rantai B sehingga antigenisitasnya lebih rendah dibandingkan sapi yang memiliki dua rantai A dan satu rantai B. Ya, sedangkan saat ini yang lebih banyak digunakan adalah insulin dari manusia yang dibuat dengan teknologi DNA rekombinan yang memanfaatkan plasmid DNA bakteri atau jamur ya sehingga insulin yang dihasilkan itu sangat mirip dengan insulin endogen. Ya. Regimen insulin sendiri dibagi menjadi 4 macam ya, di mana tujuan dari pemberian terapi insulin adalah meniru sekresi insulin basal dan pankreal dalam tubuh ya. Sehingga kita mengenal insulin yang meniru kadar insulin basal itu adalah insulin kerja panjang dan kerja menengah atau intermediate ya. Sedangkan insulin yang meniru insulin pankreal yang diberikan pada saat makan itu adalah insulin kerja cepat dan atau rapid acting dan insulin kerja pendek atau short acting. Ya, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah insulin kerja cepat atau rapid acting insulin ya. Ini preparatnya ada aspart, lispro, dan glulisin. Insulin ini itu dibuat dengan transposisi asam amino untuk lispro atau substitusi asam amino untuk aspart sehingga mengubah sifat fisik peptida menjadi lebih larut dan lebih cepat memasuki sirkulasi ya sehingga onset kerjanya itu menjadi lebih cepat ya. Insulin jenis ini lebih efektif untuk menurunkan hiperglikemia postprandial ya di mana diberikannya adalah injeksi subkutan sebelum makan ya. Dapat diberikan infus kontinu ya, tetapi tidak bisa diberikan dalam bentuk bolus intravena pada keadaan darurat misalnya ketoasidosis diabetikum ya. Onset kerjanya ini
paling cepat, yaitu sekitar 0 sampai 15 menit ya, akan tetapi durasi kerjanya pendek ya, berkisar antara 3 sampai dengan 6 jam ya. Biasanya insulin ini diberikan 2 sampai 3 kali sehari atau lebih ya. Yang kedua adalah insulin kerja pendek atau short acting insulin ya. Sama seperti rapid acting insulin ya, insulin ini lebih efektif dalam menurunkan hiperglikemia postprandial ya, diberikan subkutan sebelum makan ya, dapat diberikan IV bolus maupun infus kontinu pada kondisi emergensi, misalnya ketoasidosis diabetes. Onsetnya ini agak lebih lambat daripada rapid acting, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit ya. Akan tetapi durasi kerjanya lebih lama ya, berkisar antara 5 sampai 10 jam ya. Biasanya insulin ini diberikan 2 sampai 3 kali per hari atau lebih. Preparatnya itu ada Humulin R dan Novolin R, atau insulin jenis ini biasa disebut dengan insulin reguler. Yang ketiga adalah insulin kerja menengah atau intermediate ya, ini preparatnya ada Isopan atau NPH, Disproprotamin ya, dan untuk insulin zinc suspensi ini sudah ditarik dari pasar ya. Preparat ini itu hanya dapat diinjeksikan secara subkutan, tidak cocok diberikan secara intravena, dan biasanya diberikan 2 kali sehari sebagai insulin basal dan tidak bisa digunakan pada kondisi emergensi, ya. Yang berikutnya adalah insulin kerja panjang atau long acting insulin, ya. Insulin jenis ini disuntikkan sekali sehari sebelum tidur sebagai insulin basal, efektif untuk mengurangi hiperglikemia pada kondisi basal atau puasa ya, dan lebih aman dibandingkan dengan insulin kerja menengah karena dapat menurunkan resiko hipoglikemia. Preparatnya adalah Glargine, Detemir ya, dan untuk Degludec ini durasi kerjanya lebih panjang, yaitu lebih dari 40 jam ya, sehingga juga disebut sebagai ultra long acting insulin ya. Berikut adalah contoh pemberian insulin ya. Pada gambar A ya, insulin long acting-nya ya menggunakan Glargine ya. Ini diberikan sekali sehari, berfungsi sebagai insulin basal ya, diberikan sebelum tidur, memiliki durasi kerja kurang lebih 24 jam ya. Sedangkan untuk insulin pandrialnya digunakan insulin rapid acting, yaitu Lispro atau Aspart ya, yang diberikan 3 kali sehari ya, pada jam makan ya. Nah, formulasi ini itu memungkinkan pasien untuk bisa mengatur waktu makannya dengan lebih leluasa. Sedangkan untuk yang B ya, insulin basalnya ini menggunakan insulin intermediate atau NPH ya, yang diberikan 2 kali sehari ya. Kemudian dikombinasikan dengan insulin pandrialnya adalah rapid, yaitu Lispro atau Aspart ya. Nah, yang diberikan 3 kali sehari. Formulasi ini lebih sulit untuk menyesuaikan jam makan karena NPH itu dia memiliki onset yang tertunda 2 jam dan durasi kerjanya yang lebih terbatas, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi penumpukan insulin ketika insulin pandrial lain diberikan secara bersamaan. Insulin sendiri ya, tidak bisa diberikan secara peroral. Kenapa? Karena insulin merupakan peptida yang akan mengalami pencernaan oleh protease di GI tract. Sehingga insulin diberikan melalui injeksi subkutan ya, bisa di lengan atas ya untuk kecepatan absorpsi yang medium, di bagian depan atau samping paha dan pantat untuk kecepatan absorpsi yang lambat, serta di perut untuk kecepatan absorpsi yang cepat dan paling sering dipakai.
Ya, insulin sendiri bisa diberikan melalui HA3 device. Yang pertama dengan aspek 1 cc, ini biasanya diberikan pada kondisi kegawatan di rumah sakit ya. Kemudian pena insulin, ini yang umum dipakai oleh pasien dan pompa insulin yang dikendalikan oleh suatu mikroprosesor yang biasanya digunakan pada pasien DM tipe 1 yang bergantung pada insulin. Dosis insulin sendiri itu harus disesuaikan, dan bersifat individual. Pada DM tipe 1, kebutuhan insulin harian rata-rata adalah 0,5 sampai 0,6 unit per kilogram, ya, dengan sekitar, 50%-nya itu diberikan sebagai insulin basal dan 50% sisanya sebagai insulin pandrial. Sedangkan pada DM tipe 2 ini, dosisnya sangat bervariasi bergantung pada tingkat resistensi insulin yang terjadi dan penggunaan bersamaan dengan obat anti diabetes oral, ya. Eee, preparat insulin sendiri ya, tanggal kadaluarsa produsen yang tercetak di label itu digunakan untuk insulin yang belum, dibuka dan disimpan pada kondisi dingin atau di kulkas ya. Nah, segera setelah insulin itu digunakan dan dibuka ya, maka harus, digunakan dalam waktu 30 hari, ya. Insulin sendiri bisa berinteraksi ya dengan beberapa obat-obatan ya, yang juga mempengaruhi kontrol glikemik ya, dapat menyebabkan, peningkatan kadar glukosa misalnya dengan diazoxid ya, kemudian diuretik, steroid, asam nikotinik, kontrasepsi oral, dan juga clozapine atau, antipsikotik ya. Dan juga bisa menyebabkan penurunan kadar glukosa ya, jika digunakan bersamaan dengan, ACE inhibitor, obat antihipertensi, alkohol, dan juga salisilat. Adapun, komplikasi dari terapi insulin ya, yang paling sering itu adalah kejadian hipoglikemia berat yang bisa mengancam jiwa ya, yang biasanya disebabkan karena overdosis insulin atau aktivitas fisik yang berlebihan atau juga bisa karena jam makan yang terlewatkan ya. Insulin juga bisa menyebabkan peningkatan berat badan karena insulin memicu lipogenesis di jaringan adiposa dan, penggunaan suntikan insulin ini bisa menyebabkan, eee, reaksi alergi lokal atau sistemik ya, dan juga, lipodistrofi di tempat suntikan, sehingga tidak boleh menyuntikkan di tempat yang sama secara berurutan. Jadi harus, bergeser gitu ya. Yang berikutnya adalah obat-obatan hipoglikemik yang diberikan secara injeksi ya. Yang pertama adalah analog amilin sintetik. Obatnya adalah pramlintide ya. Nah, kita tahu bahwa sel beta itu tidak hanya mensekresikan insulin tapi juga mensekresikan amilin, ya. Amilin bekerja dengan 3 mekanisme. Yang pertama, ya, efek sentral di hipotalamus menekan nafsu makan. Yang kedua, stimulasi parasimpatis di saluran cerna sehingga menurunkan motilitas dan memperlambat pengosongan lambung, menimbulkan rasa kenyang dan menjaga agar gula darah tidak naik terlalu cepat, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu menurunkan sekresi glukagon dari sel alfa pankreas sehingga menurunkan pemecahan glikogen menjadi glukosa di hati. Indikasi penggunaan, preparat ini adalah sebagai terapi tambahan, dalam kombinasi dengan insulin pada pasien, DM tipe 1 dan juga DM tipe 2. Pada DM tipe 1 biasanya terapi tambahan pada pasien yang menggunakan insulin pandrial akan tetapi gagal mencapai kontrol glukosa yang diinginkan meskipun sudah diberikan terapi yang optimal. Sedangkan pada DM tipe 2, eee,
Preparat ini diberikan sebagai terapi tambahan pada pasien yang menggunakan insulin pandrial tetapi gagal mencapai kontrol glukosa yang diinginkan meskipun telah mendapatkan dosis insulin yang optimal dengan atau tanpa penggunaan sulfonylurea dan atau metformin secara bersamaan. Ya. Obat ini diberikan melalui suntikan subkutan sebelum makan, ya, cepat diserap setelah diinjeksikan dan mencapai onsetnya adalah 20 menit dengan durasi kerja kurang lebihnya adalah 150 menit, ya. Efek sampingnya adalah, hipoglikemia, ya, sehingga dosis insulin kerja cepat atau pendek pada waktu makan itu harus dikurangi kurang lebih 50%-nya, ya. Dan juga, eee, jika menggunakan OAD golongan insulin sekretagogue, ya. Kemudian juga, dapat menyebabkan penurunan berat badan sedang, ya. Yang kedua adalah incretin mimetik, ya. Nah, incretin mimetik ini merupakan hormon metabolik yang disekresikan oleh, usus, ya, sebagai respon terhadap makanan yang dikonsumsi. Nah, incretin ini kerjanya dia merangsang sel beta pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin, ya. Kemudian, kita tahu bahwa ada 2 macam hormon incretin utama, yaitu GLP-1 dan GIP, ya. Durasi kerja dari hormon ini sangat terbatas karena dia cepat diaktifasi oleh enzim DPP-4, ya. Nah, mekanisme kerja dari, preparat incretin mimetik ini adalah potensiasi sekresi insulin yang dimediasi oleh glukosa dengan merangsang sel beta pankreas, meningkatkan sekresi insulin pada kondisi hiperglikemia, tapi tidak pada kondisi normal, sehingga resiko hipoglikemianya lebih rendah daripada sulfonylurea. Kemudian yang kedua, menurunkan tonus parasimpatis dari GI tract sehingga memperlambat pengosongan lambung. Ya. Kemudian yang ketiga, incretin juga memiliki efek anoreksigenik sentral, ya. Kemudian di hepar, incretin juga menekan pelepasan glukagon sehingga menurunkan sintesis glukosa di hepar. Dan incretin juga dapat menurunkan kandungan lemak di hati. Indikasinya, merupakan terapi tambahan untuk menurunkan, kadar HbA1c pada pasien DM tipe 2 yang tidak terkontrol dengan baik oleh agen hipoglikemik lainnya, ya. Di mana agonis, GLP-1, digunakan dalam kombinasi dengan insulin basal, ya. Derivatnya ada Exenatide, ya, ini ada Byetta yang disuntikkan subkutan 2 kali sehari 60 menit sebelum makan, onsetnya 2 jam, sedangkan durasi kerjanya adalah 10 jam. Kemudian ada Bidureon, yang merupakan Exenatide yang dimasukkan ke dalam formulasi mikrosphere yang dengan pelepasan diperpanjang, sehingga cukup diinjeksikan sekali seminggu. Kemudian ada liraglutid atau Victoza, ini diinjeksikan 1 kali sehari, dan dulaglutid yang disuntikkan seminggu sekali. Efek sampingnya adalah mual muntah, diare konstipasi, terjadi penurunan berat badan, peningkatan resiko pankreatitis ya karena efek proliferasi pada pankreas ya. Liraglutid dan, dulaglutid ya, ini, juga dari beberapa penelitian ya diduga bersifat karsinogenik dapat, menyebabkan terjadinya tumor tiroid sehingga dikontraindikasikan pada pasien, dengan gangguan tiroid ya. Oke, baik. Demikian kuliah kali ini, kita lanjutkan sesi 2 di video berikutnya.